Untuk sesi kali ini di seri pengelolaan piutang negara di Kementerian Lembaga, kita akan membahas terkait pengelolaan atau proses pengelolaan piutang negara di Kementerian Lembaga. Rekan pembelajar, tentunya kita perlu mengetahui dulu perbedaan antara pengelolaan piutang negara itu sendiri dengan pengurusan piutang negara, karena kedua hal ini sebenarnya berbeda. Nah, kita lihat yang pertama adalah pengelolaan piutang negara, di mana pengelolaan piutang negara ini adalah kegiatan dalam rangka mengelola piutang negara yang meliputi kegiatan penatausahaan, penagihan, penyerahan, dan pengurusan oleh PUPN atau Panitia Urusan Piutang Negara, penyelesaian, serta pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Sedangkan pengurusan piutang negara itu sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara dalam rangka mengurus piutang negara sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan lain di bidang piutang negara. Kewajiban dari Kementerian Lembaga sendiri ini terkait piutang negara diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 terkait tentang perbendaraan, di mana di pasal 34 ayat 1 dinyatakan bahwa setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara atau daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara atau daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu. Sedangkan di pasal 34 ayat 2 ini mengatur terkait bagaimana piutang negara atau daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu bagaimana proses pengelolaan piutang negara pada Kementerian Lembaga? Secara umum dapat kita lihat di layar bahwa dalam proses pengelolaan piutang negara ini ada instansi pengelola piutang di Kementerian Lembaga, pimpinan kementerian atau kementeriannya, lalu ada juga Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara, dan juga ada Panitia Urusan Piutang Negara. Khusus untuk instansi pengelola piutang di Kementerian Lembaga, beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah seperti yang pertama adalah melakukan penatausahaan, juga melakukan penagihan, pelaksanaan penyelesaian, di mana penyelesaian ini dapat dilaksanakan dengan skenario PPNTO, yakni surat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dari kementerian sebagai bukti bahwa piutang negara dalam kualitas macet ini telah dikelola secara optimal, namun masih terdapat sisa kewajiban karena penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, atau tidak ada barang jaminan atau sebab-sebab lain yang sah. Jadi PPNTO ini adalah singkatan dari pernyataan piutang negara telah optimal yang dikeluarkan oleh Kementerian Lembaga. Di mana kita lihat
Dari proses ini, PPNTO di sini sebagai dasar untuk usul persetujuan penghapusan yang diajukan ke kementerian, di mana nanti persetujuan oleh kementerian, lalu ini akan diteruskan untuk dibuatkan surat keputusan penghapusan bersyarat. Penyelesaian lain ini dapat dilakukan dengan cara adanya penyerahan ke panitia urusan piutang negara, di mana nanti panitia urusan piutang negara ini akan melakukan pengurusan maupun penyelesaian. Lalu dapat diterbitkan PSBDT atau piutang negara sementara belum dapat ditagih, yakni surat yang ditetapkan oleh PUPN sebagai bukti bahwa piutang negara telah diurus secara optimal, namun masih terdapat sisa kewajiban karena penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, atau tidak ada barang jaminan, atau sebab-sebab lain yang sah. Nah, dasar dari penerbitan PSBDT ini sebagai dasar persetujuan penghapusan atau permohonan SK penghapusan. Jadi persetujuan ini dapat melalui PPNTO ataupun melalui PSBDT. Nah, berdasarkan persetujuan penghapusan atau permohonan surat keputusan penghapusan di sini, maka Kementerian Keuangan selaku BUN atau Bendahara Umum Negara akan menerbitkan surat keputusan penghapusan bersyarat. Jika kita lihat secara lebih runut, maka kegiatan penatausahaan yang dilakukan oleh kementerian lembaga ini terdiri atas penginventarisiran dokumen, lalu penatausan barang jaminan, pembebanan barang jaminan, pelaksanaan kualitas dan penyisihan dari piutang negara, serta penatausan dengan melaksanakan akuntansi dan pelaporan. Kemudian kegiatan penagihan yang dilakukan oleh Satker Kementerian Lembaga ini dapat secara penagihan secara tertulis, kemudian dapat juga dilakukan dengan cara optimalisasi, di mana optimalisasi sendiri ini bisa dengan cara restrukturisasi, kerjasama penagihan, parate eksekusi, crash program, gugatan ke PN, serta penghentian layanan. Penagihan juga dapat dilaksanakan dengan optimalisasi lainnya, yakni bisa dengan cara dihibahkan, penyertaan modal, atau penjualan piutang DEB. Lalu terkait penyelesaian sendiri yang dilakukan oleh kementerian lembaga, ini terdapat 3 skenario. Yang pertama yakni dengan cara pelunasan atau dilunasi oleh pihak debitur. Kemudian bisa dengan cara menerbitkan surat PPNTO atau pernyataan piutang negara telah optimal, atau dengan skenario penyerahan ke PUPN dengan PSBDT atau piutang negara yang belum dapat ditagih. Kemudian secara umum penyelesaian ini dapat ditindaklanjuti dengan cara penghapusan, di mana penghapusan tersendiri ini ada 2. Yang pertama yakni penghapusan piutang negara secara bersyarat dan penghapusan piutang negara secara mutlak. Ini dapat dilakukan setelah piutang negara diurus secara optimal. Pengurusan piutang negara dinyatakan telah optimal
dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh Panitia Urusan Piutang Negara atau PPNTO oleh Menteri Pimpinan Lembaga atau Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan kepada PUPN. Demikian tema kita kali ini. Jumpa lagi dengan saya pada video-video berikutnya. Salam dari saya. Assalamualaikum.